Mengapa kebanyakan kasus kesurupan itu terjadi pada wanita? Ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau mengatakan, "Wa sultanu ta'thiri sihri huwa fil qulubid dha'ifati." Kuasa sihir, efeknya itu akan berimbas pada hati yang lemah. Walihada ghalibun ma yu'athiru fin nisa'i was-sibyani wal juhal. Oleh karena itu, kebanyakan sihir itu akan berdampak secara serius pada wanita, anak-anak kecil, dan juga orang-orang yang kurang pengetahuan. Li'annal arwahal khabithata innama tanshatu ala arwahin talqaha musta'iddah lima yunasibuha. Karena ruh-ruh yang buruk, yaitu jin, dia akan beradaptasi apabila bertemu dengan ruh-ruh yang juga bisa menjadi wadah yang serasi, yang ngeklop, sehingga jin ini mudah untuk merasuki serta menguasai orang tersebut. Maka saya pernah berstatement bahwa sihir ataupun jin-jin yang fasik itu ibaratnya seperti gelombang radio. Mereka seperti makhluk frekuensi yang apabila manusia berada pada frekuensi kesadaran tertentu, maka mereka akan mudah untuk mengenainya. Akan mudah untuk menyambar orang-orang tersebut. Maka tidak heran, orang-orang yang seringnya kena gangguan jin ataupun sihir, itu adalah orang yang juga punya masalah serius pada mentalnya dan juga pada psikisnya. Ibaratnya radio, ketika kita misalnya kepengen mendengar radio dengan gelombang, misal 103,5 FM, maka supaya suara itu jelas, gelombang itu harus disamakan. Frekuensinya harus disamakan. Supaya tidak bisa terdengar suaranya, ya harus ditinggikan atau dipindah ya ke frekuensi yang lain. Dalam konteks pengobatan sihir ataupun gangguan jin yang sudah menahun, sering kesurupan, maka saya lebih mementingkan untuk membangkitkan motivasi dari orang yang sedang diganggu. Tidak usah memikirkan sihirnya, tidak usah memikirkan gangguan jinnya. Mau itu jin nasab kayak, mau itu ditumbalkan kayak, mau katanya kena sihir apa itu yang paling parah ya dalam klaim-klaim para dukun yang sebelumnya mengobati mereka. Saya lebih mengajak mereka untuk fokus. Ayo bangkit, maafin yuk, maafin masa lalumu. Yuk berdamai dengan dirimu sendiri. Kemudian terimalah takdir Allah dengan lapang dada. Belajar untuk ikhlas. Kan memang setan sendiri yang berkata, yang itu diabadikan dalam surat Shad. Aku akan mengganggu seluruh manusia, akan menyesatkan seluruh manusia ya Allah. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali mereka yang mukhlas. Yang ikhlasnya itu sudah otomatis. Dan untuk jadi mukhlas harus mukhlis dulu. Harus berusaha untuk mengikhlaskan diri. Dari penjelasan Ibnul Qayyim ini, maka kita bisa tahu ya bahwa wanita adalah makhluk yang memang Allah berikan kelebihan. Yaitu kelebihan dari segi perasaannya. Perasaannya lebih dominan, lebih peka daripada laki-laki. Maka karena perasaannya itu peka, kadang juga dengan hatinya yang lemah karena banyak sekali masalah-masalah hidup yang bertubi-tubi menyerang dirinya, akhirnya selain kena gangguan psikis, setannya pun ikutan masuk. Kembali kepada rumus sihir ya, yang mana sihir itu ketika mau berefek dengan maksimal, maka dia harus membuat mental calon korbannya itu ngedrop. Seperti yang Allah firmankan di Quran ketika Nabi Musa hendak berduel dengan penyihir-penyihir sewaannya Fir'aun. Mereka membuat takut terlebih dahulu. Fa'ujasa fi nafsihi khifatan Musa. Muncul rasa takut di hatinya Nabi Musa. Maka solusi dari Allah supaya Nabi Musa menang adalah dengan menyingkirkan rasa takut di dalam hatinya. Qulna la takhaf innaka antal a'la. Jangan takut wahai Musa, engkau lebih tinggi, engkau lebih mulia. Demikian pula Anda yang sekarang mungkin sedang terkurung masalah-masalah sihir. Jangan takut, kita punya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Perkasa, yang Maha Melindungi. Barakallahu fikum, arsyadani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum.